Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adallahu minan nar. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa merahmati kita semua dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, dan penting pula untuk kita meminta kepada Allah agar kita dimuliakan di dunia maupun dari kiamat kelak. Allahumma amin. Kembali kita lanjutkan pembahasan dari fikih salat. Yang terakhir kita menyelesaikan pembahasan ahkamu salatul kusuf, tentang hukum dan tata cara salat kusuf atau salat gerhana. Di pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan salatul istisqa. Salat istisqa atau salatul istisqa. Istisqa berasal dari kata istasqa yastasqi. Jadi istisqa itu kata masdar, kata baku dari asal katanya istasqa, istasqa yastasqi. Istasqa yastasqi, kata bakunya atau masdarnya istisqa'u, istisqa'un, yang artinya tolabus suqya. Artinya tolabus suqya, yaitu minta air. Artinya apa? Istisqa, minta air. Salatul istisqa, maka maknanya salat minta air. Kenapa? Karena kemarau. Karena kemarau. Karena ya, para ulama mengatakan, di antara Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan dalam kitabnya, di kitab Mulakhas Fiqih, beliau mengatakan hafizahullah, al-istisqa'u huna huwa talabus suqya min Allah Ta'ala. Bahwa istisqa maknanya adalah talabu as-suqya, minta air min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Fan-nufusu majbulatun ala talabi mimman yughshiha. Maka jiwa manusia secara fitrah akan meminta kepada yang bisa memberikan apa? Kepadanya perlindungan ataupun diberikan apa? Perlindungan diri. Wa huwallahu wahdah, dan dialah Allah saja yang sanggup. Jiwa manusia condong tabiatnya meminta kepada yang sanggup memberikannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika ma'rufan fil umamil madiyah, dan itu terbukti menjadi apa? Kebiasaan umat-umat terdahulu, tentunya umat-umat para nabi. Terbukti ini menjadi kebiasaan umat-umat terdahulu dari umatnya para nabi.
bahwa mereka dari kalangan para nabi dan rasul, wa hum min sunanil anbiya alaihi wassalatu wassalam, di antara sunnah ataupun kebiasaan para nabi, mereka meminta kepada Allah air. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 60, wa idistasqa Musa liqaumihi. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan di situ wa idistasqa Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa meminta kepada kaumnya untuk meminta air. Ya. Wastasqa khatamul anbiya Nabi Muhammad SAW li ummatihi marratun muta'addidah wa ala kaifiyatin mutanawwi'ah. Dan di antara bentuk minta airnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, bentuk minta airnya Nabi kita Muhammad SAW terhadap umat adalah dengan memberikan contoh-contoh yang banyak, tata cara yang Nabi contohkan dalam meminta air. Nah, karena di sini pernah mengatakan wa yushra'ul istisqa idza ajdabatil ard. Disyariatkan, artinya ada penekanan syariat, penekanan agama. Disyariatkan untuk meminta air kepada Rabbul Alamin idza ajdabatil ard, ketika terjadi kekeringan di bumi. Ketika terjadi kekeringan di bumi, itu ditandai dengan hujan yang tak turun, kemudian air-air pada kering, maka di sini disyariatkan untuk minta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika terjadi ajdabatil ard, atau terjadi musim kering atau kemarau kalau bahasa kita. Ya. Sehingga dengan minta agar diturunkan hujan. Karena maksud dari istisqa, minta air, maksudnya apa? Air hujan. Selangin maksud dari istisqa, minta air, itu air hujan, agar diturunkan hujan. Kenapa? Karena hujan tanda rahmat, tanda kehidupan ada pada air hujan. Karena ya Allah memberikan satu gambaran dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Allah memberikan satu perumpamaan tentang kehidupan kita itu bagaikan air hujan. Seperti di surah Al-Kahfi di ayat ke-45. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia. Seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama', perumpamaan kehidupan dunia seperti layaknya air yang kami turunkan dari langit, itu air hujan. Kehidupan dunia layaknya seperti air yang kami turunkan dari langit, itu air hujan. Kemudian air tersebut fakhtalata bihi nabatul ard, air tersebut bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Ya, bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian pada akhirnya tumbuh-tumbuhan tersebut fa'asbaha hashiman, akan mengering, lambat laun tumbuh-tumbuhan yang tadinya tidak ada kemudian tumbuh hijau, lambat laun akan mengering, sehingga pada akhirnya tadruhu riyah, diterpa angin. Nah, dan Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir, dan Allah sanggup dalam memberikan perumpamaan kepada hamba-hambanya. Allah Maha sanggup dalam memberikan perumpamaan. Di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa kehidupan kita itu layaknya air hujan. Karenanya dalam ilmu bahasa ilmu biologi ya, bahwa sumber kehidupan ada pada air. Bahkan orang-orang dahulu ketika mereka mau hidup nomaden ya, hidup berpindah-pindah, apa yang mereka cari? Sumber air. Orang-orang dulu hidup berpindah-pindah atau nomaden itu mencari sumber air. Sampai pun kalau jenengan perhatikan kehidupan pada hewan pun sama. Tidaklah mereka berdiam diri di sebuah daerah kecuali apa? Ada sumber airnya. Ketika daerah tersebut sudah mulai mengering, mereka akan berpindah. Itu yang terjadi pada kehidupan hewan sampai detik ini. Sehingga air menjadi sumber kehidupan. Dan lihat bagaimana Nabi
Bismillah. Dan lihat bagaimana kehidupan yang Allah gambarkan tentang Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau dibawa oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah tempat yang Nabi Ibrahim ia curhatkan kepada Rabbnya, Rabbana inni askantu min duryati biwadin ghairi dhi zar'in. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Kira-kira kalau tidak ada tanaman, tandanya apa? Tandus. Ya kan? Menunjukkan bahwa ghairi dhi zar'in, sampai Nabi Ibrahim utarakan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, aku tempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Berarti apa? Tandus. Tidak ada sumber air. Tapi inda baitikal muharram, itu di rumah atau di sisi rumahmu yang diagungkan. Karenanya kalau jenengan lihat sejarah ketika Nabi Ibrahim menempatkan anaknya Ismail bersama istrinya Hajar, ketika hendak meninggalkan anak dan istrinya, Hajar sempat bertanya, ya Ibrahim, limadza taraktana fi hadzal makan, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini yang tandus? Ya, kalau bahasa kita apa mau membunuh kita gitu kan? Karena tempat yang tandus. Kenapa kau tinggalkan kami di tempat yang tandus seperti ini? Dan Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun. Terus Hajar memulai pertanyaannya dengan mengatakan, limadza taraktana fi hadzal makan, kenapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini yang tidak ada tanaman, yang tidak ada sumber air yang bisa mematikan kami seperti ini? Tapi Nabi Ibrahim tak kunjung menjawab pertanyaan istrinya. Sampai pada akhirnya Hajar pun sadar bahwa suaminya itu nabi, bahwa suaminya nabi, dan apa yang diperbuat suaminya makmurun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya beliau merubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu membawa kami ke tempat ini? Maka Ibrahim suami mengatakan, ajal iya. Maka Hajar pun menerima, dan setelah meninggalkan anak istrinya dan air susu mulai kering, kemudian makan sudah habis, minuman sudah habis, hujan pun dimulai, kekeringan. Ya, mulai kekeringan, tidak ada air. Haus, anaknya menangis, Ismail yang masih kecil menangis. Nah, sehingga ketika itu Hajar meminta mencari air dengan mencari pertolongan kepada orang-orang kafilah yang berlewat, sampai pada akhirnya naik ke bukit Sofa, tidak dapatkan Marwah sampai 7 putaran, sampai pada akhirnya Allah berikan air melalui Ismail, melalui kakinya, sehingga menjadilah sumber air yang pada akhirnya air terus keluar dan putranya bermain air. Maka Hajar pun menyuruh putranya, zammi zammi, zammi zammi, bendung. Nah, sehingga air ini menjadi mukjizat, padahal di tempat yang tandus. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sanggup menjadikan tanah yang tandus menjadi sumber kehidupan, berarti yang sanggup memberikan air dan kehidupan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat istisqa hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari ibadah. Istisqa bagian dari ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak butuh pawang hujan, tidak butuh peramal ini itu, nggak butuh. Orang beriman tidak membutuhkan itu semua. Karena orang beriman menjadikan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam konteks ibadah minta air hujan. Minta air hujan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa hukmu salatul istisqa. Nah, kita bahas hukumnya. Wa hukmu salatul istisqa, hukum salat istisqa, annaha sunnatun muakkadah. Dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Jadi tarafnya tidak sampai pada wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan.
Hal ini sebagaimana sabda ataupun sabda Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Zaid. Hal ini sebagaimana dalilnya dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharajan Nabi SAW yastasqi fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka Nabi SAW pernah, kata Abdullah bin Zaid, Nabi pernah minta air kepada Allah dengan mengangkat tangan, minta air kepada Allah dengan mengangkat tangan. Sehingga konteks di sini apa? Menunjukkan waktu itu apa? Mungkin Nabi sholat minta air dalam konteks dia sendiri, ya, atau dalam khutbah Jumat biasanya, seperti dalam riwayat seorang sahabat Badui yang minta hujan ketika itu. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi pernah keluar dari rumahnya dan meminta air kepada Allah. Fatawajjah il qiblah, beliau menghadap kiblat, yad'u, dan berdoa. Jadi maksud dari minta air kepada Allah dengan berdoa. Karena maksud istisqa, doa minta hujan atau doa minta air dengan apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kiblat. Wa hawwala ridaahu, bahkan beliau sampai apa? Menyingsingkan menyingsingkan rida itu apa? Kain yang menutupi pundak seperti orang umroh. Karena yang disebut dalam riwayat, Nabi itu kalau berdoa seperti biasa, maka doanya dengan mengangkat tangan maksimal sebahu. Kalau doanya bukan doa yang sifatnya bukan minta hujan atau istighosah, Nabi itu berdoa dengan mengangkat tangan tapi tidak melebihi bahu. Mengangkat tangan tapi tidak melebihi bahu. Ya, bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Tapi ketika meminta hujan, farafa'a yadaihi, dan beliau mengangkat tangannya sampai melebihi pundaknya. Artinya kalau beliau doanya minta hujan, jadi tidak seperti ini, tapi lebih, sampai mengangkat kedua tangannya melebihi pundaknya. Ya. Sehingga kata para sahabat, hatta yura bayadi ibtaihi, sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi. Nah, berarti ketiak Nabi putih, nggak hitam. Nah, sahabat mau menyaksikan, sampai kami melihat putihnya ketiak Nabi diangkat. Ya kan, kalau seperti ini nggak pun kelihatan ketiaknya kan. Artinya kalau mengangkat tangannya hanya seperti ini, maka tidak kelihatan ketiaknya. Tapi kalau seperti ini, dan kelihatan, dan menunjukkan pakaian Nabi ketika itu rida seperti orang umroh. Ya, kalau seperti ini kelihatan kan. Tapi kalau seperti ini nggak kelihatan. Nah, kalau gambar seperti ini nggak kelihatan, tetap tertutup. Nah, syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ketika minta hujan mengangkat tangannya lebih ke atas, ya, lebih ke atas, menghadap kiblat dan menyingsingkan ridanya seperti disingsingkan dan seperti ini. Nah, wa taratan bidu'a fi khutbatul Jumat, dan terkadang ya. Thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Kemudian setelah itu Nabi salat 2 rakaat dan menyaringkan bacaan. Ini riwayat Bukhari Muslim tentang dalil sunnah muakkadah akan salat istisqa. Nah, secara syariat di sini tentang syariat istisqa, itu pertama, pendorong untuk ditegakkannya atau disyariatkan salat istisqa. Jadi ilah pertamanya apa? Kondisi panas yang berkepanjangan atau hujan yang tak lama turun. Jadi dibolehkan yang salat istisqa kalau lama tidak turun hujan. Kalau musim hujan yang nggak manfaat, minta hujan ketika turun hujan yang nggak manfaat, karena sudah turun hujan. Nah, makanya di sini ilah pertamanya atau sebab yang melatar belakang yang bolehnya istisqa ketika terjadi apa? Panas yang berkepanjangan atau musim panas yang luar biasa. Nah, dan Nabi terkadang meminta hujan melalui doa biasa. Artinya terkadang Nabi meminta hujan dengan apa? Hanya berdoa biasa. Mungkin di luar konteks sholat, antara mau yang habis sholat berdoa, atau Nabi memintanya saat berkhutbah, minta hujannya atau doa minta hujannya saat berkhutbah. Seperti dalam riwayat yang disebutkan Imam Muslim ya, ketika Nabi saat khutbah Jumat
Dan kala itu panas sudah lama melanda Madinah. Musim panas sudah lama melanda Madinah dan tak kunjung hujan turun. Sehingga saat Nabi khutbah Jumat, sedang berkhutbah, datang seorang Arab Badui dari pedalaman. Nabi sedang berkhutbah, datang seorang Arab Badui, langsung menegur Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha lana an yaghith." Doakanlah atau berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Nabi sedang berkhutbah, menunjukkan bolehnya interaksi yang pernah kita bahas, menunjukkan bolehnya interaksi antara khatib dengan jamaah saat Nabi berkhutbah atau saat khatib berkhutbah, dan tidak berlaku antara jamaah. Bagaimana respon Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha lana an yaghith lana." Doakan kepada Allah buat kami supaya turun hujan. Nabi langsung mengangkat tangannya, merespon langsung. Nabi langsung merespon permintaan sahabat Badui yang mengatakan, doakan kepada Allah agar Allah menurunkan buat kami. Sesungguhnya halakatil amwal, harta-harta sudah pada rusak, hewan-hewan pada mati, tumbuh-tumbuhan pada mati. Kenapa? Tidak ada air yang bisa disiram. Berdoalah kepada Allah buat kami supaya turun hujan. Maka Nabi merespon langsung mengangkat tangannya dan meninggikan tangannya seperti ini. Nabi langsung merespon permintaan sahabat dan langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah minta hujan diulang-ulang. Sampai kata para sahabat, belum turun tangan Nabi dari berdoa, artinya Nabi belum selesai dari berdoa minta hujan, karena Nabi mengulang-ulang doanya, ilhah. Karena di antara bagian dari adab dalam berdoa, ilhah. Ilhah itu apa? Mengulang-ulang doanya. Minimal 3 kali mengulang-ulang doanya. Contoh, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, dengan apa? Dengan tadarru. Apa tadarru? Merengek. Jadi kalau berdoa apa di antara adab doa selain ilhah mengulang-ulang, tadarru. Apa tadarru? Merengek. Menampakkan apa ya? Kalau bahasa kita memelas kepada Allah, ya Allah, turunkan kami hujan ya Allah. Ya. Dan kata para sahabat, Nabi belum selesai dari doa minta hujan, maka apa? Kami melihat awan sudah mengumpul. Kami melihat di langit awan sudah apa? Berkumpul. Dan ini juga menunjukkan bahwa Masjid Nabawi tatkala itu atapnya dari pelepah kurma, dan di bagian tengah ke belakang tidak beratap. Hanya bagian tengah ke depan. Itu di awal-awal Islam, di awal membangun Masjid Nabawi, ini atapnya hanya bagian tengah sampai ke depan, itu pun dari pelepah kurma. Sehingga kata para sahabat, Nabi belum selesai minta hujan dan belum selesai menurunkan tangannya, awan sudah berkumpul dan gelap, dan hujan pun turun, dan Nabi belum selesai meminta hujan. Jadi hujan apa, doanya belum selesai, sudah mulai rintik-rintik hujan. Maka akhirnya hujan. Nah, ini cara kedua Nabi minta hujan saat tatkala berkhutbah. Jadi yang pertama di luar konteks khutbah ya seperti habis sholat atau dan itu bisa dilakukan bisa dilakukan individu. Minta hujannya ya, minta hujannya bisa dilakukan individu. Adapun syariat ditegakkannya sholat istisqa, maka dengan jamaah, dengan berjamaah. Tapi minta hujannya bisa dengan dilakukan individu setelah sholat sunnah atau di malam hari, bisa dilakukan, atau Nabi praktek ketika Nabi berkhutbah. Maka sampai-sampai kata para sahabat, Nabi belum selesai minta doa hujan, sudah turun hujan. Akhirnya apa? Ternyata hujan 1 pekan. Akhirnya Allah turunkan hujan 1 pekan, tidak kunjung reda sampai Jumat berikutnya. Sampai Jumat berikutnya, dan hujan masih mengguyur Madinah. Sampai pada akhirnya disebut dalam riwayat, ada orang yang berikutnya, entah orang yang sama atau orang yang lain, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah memberhentikan hujan. Jadi pekan lalu minta turun hujan, dan Allah berikan hujan 1 pekan. Bayangkan, 1 pekan hujan bagaimana? Di kita, ya kalau kita mungkin biasa ya, kita tropis begini. Tapi kasihan kayak di Kalimantan, di Semarang bawah atau Kaligawe sudah. Kalau di daerah sini seminggu hujan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Atau sebagian mungkin daerah-daerah yang dekat sungai ya, kasihan. Gunung Pati nggak apa-apa, turunnya sepekan. Ini ya ketika itu para sahabat merasa
hujan sudah mulai apa? Membinasakan apa? Pepohonan, hewan-hewan pada mati. Sebelumnya mereka beralasan kepada mereka bahwa hewan-hewan mati karena kemarau. Sekarang hewan-hewan mati karena apa? Hujan. Bisa nggak termasuk pepohonan mati karena hujan? Bisa. Pepohonan bisa mati karena hujan, tenggelam, apa, banjir. Sehingga akhirnya setelah seminggu datang seorang sahabat, entah orang yang sama atau yang lain, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada kami agar hujan reda. Maka Nabi diantar potongan doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, diantar potongan doanya. Ya Allah, jadikan hujan apa turun di daerah sekitar kami, bukan di tempat kami. Kami sudah cukup. Makanya di syariat ketika apa namanya lama tak kunjung hujan, berdoalah istisqa, minta hujan. Ketika hujan terus turun, khawatir banjir, berdoalah kepada Allah dan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Itu diantara syariatnya. Baik, sekarang kita masuk tentang tata caranya, tata cara salat istisqa. Jadi intinya kata pertama, minimal istisqa itu doanya. Minimal istisqa itu hanya dengan berdoa. Tadi bisa dalam khutbah atau di luar khutbah. Dan juga di sini wa awsatuha ad-du'a ba'da ruku' raq'atil akhirah minas salawatil maktubah wa khalfas salawat. Dan juga bisa terkadang doa minta turun hujan di dalam salat. Kata ulama juga bisa dipraktekkan doa minta hujan di dalam salat setelah ruku' akhir. Seperti apa? Seperti doa kunut, ya, seperti kunut. Jadi setelah bangkit dari ruku minta hujan atau minta hujan, ya, di sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wa akmaluha wa huwa ma'uqidat babi sholatil istisqa. Dan ini ditekankan di oleh para ulama di kitab-kitab sholat tentang istisqa. Nah, pertama di antara tata caranya, yabda'ul imamu au naibihi fayamurun nasu bima yali. Yang pertama, untuk menegakkan syariat salat istisqa, seorang imam atau penguasa, dalam hal ini imam tentunya, memerintahkan orang untuk mengumumkan salat istisqa. Kalau di salat kusuf, ya, seorang yang diperintahkan untuk mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah dengan suara lantang. Nah, kalau di istisqa tidak ada apa ya? Tidak ada seruan khusus. Jadi tidak pakai adzan, tidak pula dengan suatu jamiah. Intinya diumumkan ya, untuk apa namanya? Berkumpul mengadakan salat istisqa. Kemudian seorang imam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintah untuk bertobat? Apa hubungannya antara upaya minta hujan dengan bertobat terlebih dahulu? Hubungannya bahwa bisa jadi sebab hujan tak turun-turun karena dosa. Hujan tak lama turun atau tidak turun-turun disebabkan dosa. Makanya terjadi seperti di zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau pernah suatu ketika didatangi oleh 3 orang yang punya masalah berbeda-beda. Ya. Orang pertama diantaranya bertanya atau curhat, wahai imam, sesungguhnya hartaku rusak, kebun-kebunku pada mati karena lama tidak kunjung turun hujan. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dari dosa-dosamu. Nah, sehingga beliau pun membacakan surah Nuh. Beliau membacakan, atau ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, wahai guru, kenapa datang kepadamu orang minta solusi tentang apa namanya hujan tak lama turun, hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kau suruh istighfar, taubat. Yang kedua, ada seorang suami istri yang tidak lama menikah, tak kunjung punya anak, kau suruh bertobat. Yang satu minta hartanya banyak atau hartanya banyak rusak, dan kau suruh bertobat. Apa hubungannya? Beliau mengatakan dengan membacakan surah Nuh ayat 10, 11 sampai ayat 12. Beliau membacakan ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka
Aku katakan kepada kalian, istaghfir rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, lihat setelahnya ayat ke-11. Yursilis samaa 'alaikum midrara, buah dari istighfar, buah dari bertaubat, Allah akan menurunkan air yang cukup deras kepadamu. Air apa kira-kira? Air hujan. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kami akan kirim air dari langit. Air apa? Air hujan. Dengan apa? Midrara, dengan apa? Dengan volume yang deras. Ini menunjukkan bahwa dari ayat ini menunjukkan buah dari istighfar dan taubat turunnya hujan. Maka mafhum kebalikannya, sebab hujan tak kunjung turun karena dosa. Sebab hujan tak kunjung turun karena dosa. Dosa siapa? Penduduk bumi. Dosa orang-orang di negeri itu. Makanya sang imam atau seorang penguasa atau seorang imam yang hendak memerintahkan kaum muslimin untuk sholat istisqa, pertama kali memerintahkan mereka untuk bertobat kepada Allah sebelum berdoa, sebelum khutbah. Yang kedua, as-sadaqah al-fuqara, bersedekah kepada fakir miskin. Karena di antara diberkahinya penduduk negeri ketika orang-orangnya bersedekah. Ketika penduduk negeri bersedekah akan menjadikan keberkahan pada penduduk bumi. Dan menghindari atau meninggalkan perbuatan zalim. Artinya bagi orang yang mungkin punya hak orang lain nggak dikembalikan, segera kembalikan. Karena bentuk kezaliman itu bagian dari dosa. Ya. Wa islahi dzati al-bayyin, dan juga memperbaiki orang yang sedang bertengkar. Ini upayakan ketika pengen penduduk ini diturun hujan, yang punya masalah segera selesaikan. Nah, kemudian yang ketiga, siyamu arba'ati ayyam mutatabi'ah. Ini ada anjuran untuk puasa 4 hari berturut-turut, walaupun hukumnya sunnah. Ya. Wastahabbat hadhihi al-umur lima laha min athari istijabati doa. Nah, di antara dianjurkan untuk berpuasa selama 4 hari karena doanya orang yang berpuasa mustajab. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Makanya termasuk bolehnya jika ada orang yang Anda melihat orang yang soleh dan doanya mustajab, boleh meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah supaya turun hujan, boleh. Mungkin Anda melihat ada sahabat teman yang masya Allah orang yang soleh, apalagi doanya mustajab, minta kepadanya, wahai fulan doakan buat kami supaya turun hujan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zamannya ketika beliau menjadi khalifah, terjadi musim panas yang cukup panjang, maka khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah Al-Abbas. Beliau mendatangi paman Rasulullah yang Al-Abbas agar Al-Abbas berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan buat kaum muslimin di Madinah. Maka Al-Abbas mengiyakan. Ini namanya tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Karena orang mati nggak bisa berdoa, orang mati hanya bisa didoakan. Sampai pun dia soleh, ya sampai soleh, karena yang berdoa itu masih hidup. Maka Umar mendatangi Al-Abbas yang masih hidup supaya Al-Abbas berdoa kepada Allah minta hujan. Nah, ini juga satu bantahan. Seandainya, sekiranya orang yang sudah mati boleh dimintai, tentunya Umar akan mendatangi kuburan Rasulullah. Tapi Umar tidak mendatangi kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena orang sudah mati tidak boleh dimintai apapun dalihnya. Meskipun dia nabi, berdoa itu kepada Allah. Sampai pun dalam istisqa datang orang soleh. Seperti Umar mendatangi paman Rasul Al-Abbas agar Al-Abbas berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ini diantara anjuran yang diperintahkan oleh seorang imam atau penguasa untuk istisqa. Ya. Tentang tata cara sholatnya di sini, sifatus sholatil istisqa fi maudhiha wa ahkamuha ka sholatil id. Nah, secara umum sholat istisqa itu sholat sunnah 2 rakaat seperti sholat id. Nah, ingat sholat id? Artinya tata cara sholat istisqa persis seperti sholatul id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Fayustahabbu fi'luha fil musalla ka sholatul id. Maka mengerjakannya pun dianjurkan di tempat lapang. Di mana? Di lapangan. Seperti sholat id persis. Jadi tata cara sholat istisqa persis seperti sholat id, persis.
dan mengerjakannya pun di tempat lapang seperti sholat id, ya. Walaupun boleh di masjid, tapi afdalnya, utamanya di tempat lapang, di lapangan. Wa fi kauniha tusalli qabla al-khutbah, ya. Wa fi kauniha tusalli qabla al-khutbah, dan juga mengerjakannya atau sholat terlebih dahulu sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Jadi ada khutbahnya seperti sholat id. Jadi tata caranya istisqa itu seperti sholat id. Ada sholat, ada khutbah, dan sama caranya seperti sholat id, ya. Dan juga ada at-takbiratuz zaidah atau at-takbiratuz zawaid fi raqatil ula wa tsaniyah qabla al-qiraah. Dan juga tata caranya ada tambahan takbir di rakaat pertama dan kedua. Kan kita tahu sholat id bagaimana? Setelah takbiratul ihram, ya, setelah takbir kan membaca apa? Doa istiftah kan. Setelah itu ada tambahan takbir di rakaat pertama berapa? 7. Setelah takbiratul Allahu Akbar, membaca doa istiftah yang pendek atau panjang nggak apa-apa. Setelah itu tambahan atau takbir tambahan, takbir zawaid, takbir tambahan. Berapa? Di rakaat pertama 7, seperti sholat id, 7. Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, seperti itu. Dan di rakaat kedua berapa? 5. Persis seperti sholat id. Nah, setelah sholat setelah sholat istisqa, tentunya yang membedakan niat, ya. Niatnya apa? Istisqa. Innamal a'malu binniyat. Nah, setelah sholat selesai, maka imam khutbah. Isinya apa? Menasihati kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah, mengingatkan kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, dan mengingatkan betapa bahayanya dosa. Dan di antara bahaya dosa, diangkatnya keberkahan. Apa? Hujan tidak turun. Iya, intinya itu. Sama seperti kusuk, mengingatkan kaum muslimin untuk bertobat dan takut akan azab Allah. Begitu pula istisqa, diingatkan kaum muslimin untuk berharap hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan diingatkan untuk mereka bertobat dari dosa-dosa, karena dosa menghalangi keberkahan, baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Dosa itu bisa menyebabkan apa? Dicabutnya keberkahan, baik untuk keluarga atau masyarakat. Termasuk gini, dalam satu kampung ada orang maksiat, beberapa orang, dan orang-orang pada tahu, dibiarkan. Pengaruh nggak kepada orang di sekitar kampung itu? Pengaruh. Apa pengaruhnya? Keberkahan bisa dicabut. Kan ketika orang-orang yang soleh tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi khutbahnya mengingatkan kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah, ya. Dan sebenarnya mengatakan cukup khutbahnya 1 kali seperti id, cukup 1 kali khutbahnya seperti id. Dan di akhir khutbah minta hujan. Di akhir khutbah doanya terfokus minta hujan. Allahumma aghithna, atau minta ampun dari dosa, minta hujan, terus diulang-ulang. Di akhir khutbah, ya, khatibnya apa? Mengangkat tangan di akhir khutbah, mengangkat tangan, dan di antara doanya selain minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa, juga minta hujan diturunkan berulang-ulang. Nah, itu di antara tata cara sholat id, persis seperti sholat istisqa, persis seperti sholat id, tidak ada perbedaan, hanya pada niat. Dan juga dianjurkan di rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, ayat kedua membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah kan? Baik. Semoga bermanfaat, dan semoga negeri kita negeri yang diberikan keberkahan yang turunnya hujan. Dan Masya Allah, kita sudah kemarau, ya, tapi Allah masih memberikan hujan. Maka bersyukur kepada Allah dan menjaga ketaatan kita kepada Allah, supaya Allah tidak mencabut berkah dari negeri ini, khususnya di kota Semarang. Barakallahu fikum. Semoga kita lanjutkan kesempatan yang akan datang, masih di pembahasan istisqa, yang nanti mungkin kita lanjutkan di pembahasan sholat, mungkin jenazah atau yang lain kita bahas nanti. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.